Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Udah pada makan siang dong pastinya. Nah, kali ini ketemu lagi di Kampus Touring Day 3 dan kali ini akan ada narasumber dari Universitas Pendidikan Indonesia yang bakal sharing-sharing tentang UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia itu ada apa aja sih, kayak gimana aja sih, kayak gitu. Nah, eh jadi Kampus Touring Day 3 ini merupakan salah satu bagian dari Indonesia Millennial Festival, yaitu atau Bandung Millennial Festival, di mana Bandung Millennial Festival ini berisikan dua kegiatan besar, yaitu ada Edu Fair atau Edu Expo, juga ada eh Festival MiFest dengan tema Brings Change. Nah, untuk Edu Expo sendiri kegiatannya salah satunya adalah kampus touring yang sedang sekarang kita lakukan ini. Juga di tanggal 27 dan 28 Februari kemarin, Bandung Millennial Festival juga sudah mengadakan kegiatan Tryout UTBK dan juga kedinasan juga pembahasan soal dan webinar. Nah, selain itu juga, Bandung Millennial Festival ini juga mengadakan workshop EduTalk, pembahasannya seputar dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Juga ada Psikologi Fair yang nantinya akan mengadakan webinar psikologi, juga akan ada konseling bersama para ahli, dan juga akan ada kelas public speaking. Juga selain itu akan ada financial talk dan juga job fair yang berisikan kegiatan seputar interview hacks dan juga bedah CV seperti itu. Nah, untuk hari ini Kampus Touring Day 3 akan berbincang-bincang bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kita tunggu ya. Mungkin boleh nih yang lagi join sekarang sambil nunggu diajakin lagi teman-temannya supaya kita nonton bareng dan kita bedah kampus UPI. Ada apa aja sih di UPI? Oke, kita tunggu ya narasumbernya. Oh iya, by the way, Bandung Millennial Festival ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sponsorship, yaitu sponsor yang membantu penyelenggaraan dari Indonesia Millennial Festival ini ada Cream.id, Ines Cosmetic, dan juga Santi Butik. Oke, kita tunggu ya. Narasumbernya belum bergabung nih di tengah-tengah kita. Oke, sambil nunggu kita bakal mengulas kemarin-kemarin itu udah ada kegiatan apa aja sih. Nah, jadi khususnya untuk kampus touring ini sendiri, ini merupakan hari ketiga kampus touring, di mana hari pertama kemarin kita sudah berbincang-bincang bersama mahasiswa ITB, juga di hari kedua kita udah berbincang-bincang sama kampus Unikom dan juga kampus Unpad. Nah, untuk hari ini kita bakal berbincang sama salah satu kampus hits juga nih di Bandung, yaitu kampus negeri dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kita tunggu ya. Nah, boleh dong buat yang udah join, ajakin lagi nih teman-temannya supaya join juga, supaya kita rame gitu di live kita kali ini. Oke, sebentar ya sambil kita tunggu narasumbernya.
Sebentar ya, kayaknya narasumbernya ada gangguan deh, soalnya belum bergabung di tengah-tengah kita. Nah, narasumbernya udah mulai bergabung nih. Assalamualaikum Kang Cecep. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Iya, Kang Cecep gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Ini Teh Raina ya? Teh Raina. Iya, benar. Jadi kita langsung aja kali ya, Kang. Jadi hari ini itu kita bakal lagi ada di kegiatan kampus touring dan kebetulan nih Kang Cecep ini dari Universitas Pendidikan Indonesia yang bakal sharing ke teman-teman semua di live Instagram ini tentang UPI itu ada apa aja sih dan gimana sih kondisi dari UPI kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, mungkin boleh dong dari Kang Cecep disapa dulu penonton kita hari ini juga boleh sepatah dua kata patah dulu. Halo semuanya. Ini yang nonton kampus kampus apa ya? Touring ya ini apa ya disebutnya? Iya, kampus touring. Kampus touring. Halo semua teman-teman. Semoga sehat selalu ya kabarnya. Karena di tengah pandemi kayak gini, semangat kita harus terus terjaga pokoknya ya. Gitu. Ya, mungkin Oke. apa namanya? Hari ini kita bakal sharing, terlebih saya pun masih apa ya dibilang bukan orang satu di UPI gitu, tapi kayaknya saya bisa sharing berapa ya tahun menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Oke, nah mungkin langsung aja kali ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton live IG ini pengen tahu dulu nih, sebenarnya UPI itu kampus yang adanya di mana sih, Kak? Kalau UPI itu kita ada satu kampus apa namanya kampus utama dan juga ada kampus daerahnya juga. Tapi kalau kampus utamanya itu ada di Jalan Dr. Setiabudi, biasa kita sebut kampus UPI Bumi Siliwangi. Terus juga ada kampus daerah Cibiru, terus di Sumedang juga ada, Purwakarta, terus Tasikmalaya, sama Serang gitu ya. Gitu. Wih, banyak juga ya berarti kampus-kampus daerahnya ya. Tapi kampus pusatnya itu ada di Kota Bandung berarti ya, di tadi kampus Bumi Siliwangi, tepatnya di Jalan Setiabudi. Nah, kalau untuk dari sekian banyak tadi lokasi kampusnya, sebenarnya UPI sendiri punya berapa fakultas dan berapa jurusan sih, Kak? Kalau fakultas terlebih di UPI Bumi Siliwangi ya, ada 8 fakultas. Itu ada FPB, FPBS, FIPS, terus juga ada FIP, FPSD, FMIK, FPMIPA, juga ada FPUK sama FPTK. Terus juga di UPI juga ada sekolah pasca sarjana gitu ya. Nah, terus kalau bicara terkait jurusan, THINA ya, eh, di UPI sendiri juga jurusan banyak banget gitu ya. Bahkan bisa dibilang ya bisa mencapai ratus gitu ya, 100 atau gimana. Cuman yang jelas di sini saya kasih tahu ke teman-teman yang terutama yang mau masuk, tertarik masuk ke UPI, teman-teman boleh cek di websitenya UPI yang terbaru. Itu ada web.upi.edu. Nah, di situ teman-teman bakal apa ya? Istilahnya difasilitasi segala bentuk informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Oke, jadi kalau untuk jurusan, karena saking banyaknya boleh langsung cek aja di websitenya UPI ya. By Nah, the way nih, Kang Cecep, aku manggilnya Kang Cecep aja kali ya. Kang Cecep ini UPI, dan boleh aku boleh juga sebenarnya dari UPI loh. ya itu ya. Iya, Sebenarnya juga Kang Cecep jurusan apa sih, Erik, Kang? saya jurusan ilmu komunikasi teh. Kalau Teh Raina apa? Oke. Aku jurusan pendidikan bisnis, Kang. Jadi kita Oh, bisa ngobrol, bisa sharing bareng ya di sini tentang UPI itu betul. kayak gimana ya, Kang ya. Nah, kayaknya penonton juga kepo nih, Kang. Kalau saat ini tuh UPI sendiri menerima mahasiswanya lewat jalur apa aja sih, Kang? Dari tahun ke tahun tetap sama ya si sistematisnya ada yang pertama biasanya ada SNMPTN dulu tuh di apa namanya di eh, istilahnya program awal-awal gitu ya, di mana itu ada SNMPTN. Terus juga Oke, berarti ada 3 jalur ya, Kang. Kalau Kang Cecep sendiri dulu masuk UPI-nya lewat jalur apa tuh, Kang?
Oke, sorry nih Kang Cecep, di aku kok putus-putus ya? Tapi sinyalku bagus. Sepertinya ada kendala sinyal kah di Kang Cecep? Halo, Kang Cecep. Wah, sayang banget nih. Kayaknya Kang Cecepnya terkendala koneksi ya, teman-teman. Tapi teman-teman jangan dulu ninggalin live ini karena kita bakal coba lagi untuk terhubung bersama Kang Cecep. Sebentar ya. Boleh dong buat teman-teman sambil nunggu nih diajak lagi teman-temannya untuk nonton live Instagram kita hari ini karena kita bakal bedah kampus UPI. Ada apa aja sih di kampus UPI? Siapa tahu teman-teman bisa jadi pilihan nih UPI untuk jadi kampus teman-teman selanjutnya. Nah, sepertinya Kang Cecep udah bergabung lagi nih, tapi masih loading. Halo Kang Cecep. Halo, Halo. Sepertinya terkendala koneksi ya Kang Cecep ya. Wah, Kang Cecep di saya masih putus-putus nih. Kalau di teman-teman gimana nih kondisinya Kang Cecep? Apakah putus-putus juga atau cuma di saya aja? Nah, gimana Kang Cecep? Sudah bisa dilanjut? Halo Kang Cecep. Oke, sepertinya dari Kang Cecep ada kendala koneksi ya teman-teman. Tapi gak apa-apa sambil nunggu nih. Jadi kampus Touring Day ini hari ini sudah hari ketiga. Dan hari ini kita lagi bahas kampus UPI bersama Kang Cecep, salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita tunggu Kang Cecep buat berada di tengah-tengah kita lagi. Oh iya, buat teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu kepo nih tentang kampus UPI itu kayak gimana aja. Halo Kang Cecep, sudah bisa lanjut lagi? ya. Sudah? Terus saya jaringan. Iya, tidak, nggak apa-apa Kang Cecep. Iya, kalau Kang Cecep di aku juga masih loading-loading gitu, Kang. Nah, buat teman-teman nih yang lagi join live kita hari ini, kalau misalnya teman-teman kepo tentang kampus UPI, boleh banget buat tanya di kolom komen atau gunain fitur Q&A di live chat ini. Nanti bakal aku bacain pertanyaannya. Oke, Kang Cecep, suara saya jelas? Halo, Kang Cecep. Wah, sepertinya dari Kang Cecep masih ada terkendala sinyal ya, teman-teman. Sambil nunggu mungkin aku mau ngasih tahu nih kalau kampus touring ini bakal berlangsung sampai hari Jumat nanti. Dan bakal masih banyak kampus-kampus keren yang bisa sharing ke kita semua tentang gimana sih kondisi kampusnya. Juga bukan cuma sampai Jumat aja rupanya karena di minggu selanjutnya akan ada kampus se-Indonesia yang bakal sharing-sharing juga ke kita. Jadi kalau minggu ini itu kampus touringnya fokus di kampus Bandung Raya dan nanti di minggu depan akan ada kampus Indonesia yang bakal sharing-sharing juga kayak gini. Oke,
Kita coba undang lagi Kang Cecepnya ya. Oke. Halo, Kang Cecep, sinyal saya sih sebenarnya bagus, Kang. Kayaknya jelek ini, sorry. Oke, tapi kayaknya udah bisa dilanjut ya, udah lancar lagi ya. Mudah-mudahan bagus nih. Gimana? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah bahas sampai eh, jalur penerimaan mahasiswa baru di UPI. Ada tiga, ada SNMPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Nah, kalau Kang Cecep sendiri sebenarnya masuk UPI lewat jalur apa sih, Kang? Saya kebetulan masuk lewat SBMPTN deh. Oh, berarti tes ya, Kang ya. Akang sendiri milih jurusan sekarang di ilmu komunikasi itu kenapa tuh Kang milih jurusan itu di UPI? Apa gimana? Akang Gimana boleh? milih jurusan ilmu komunikasi Hmm. pas SBMPTN kenapa tuh Kang? Soalnya awalnya emang karena passion mungkin ya, karena terlebih saya tuh orangnya seneng kayak di dunia public speaking, kayak ya ikut-ikut kayak follow-follow apa namanya radio kayak gitu ya. Jadi kayak ya istilahnya bisa dibilang mungkin karena passion itu sendiri, jadi saya cari nih jurusan yang nyambung sama passion saya apa gitu. Nah, ketemu nih ilmu komunikasi. Oke, berarti memang passionnya dan alhamdulillahnya keterima di UPI-nya jurusan ilmu komunikasi ya Kang ya. Nah, Tuh. jadi kepo nih Kang, sebenarnya di ilmu komunikasi UPI ini belajarnya apa aja sih Kang? Belajarnya kayak gimana gitu Kang? Mungkin karena di ilmu komunikasi UPI itu, jadi ilmu komunikasinya tuh bukan fakultas gitu ya, Teh, karena beda sama kampus-kampus yang lain gitu ya. Jadi kalau di UPI itu, ilmu komunikasi itu bentuknya program studi atau jurusan. Jadi dari awal kita belajar semua ranah ilmu komunikasi kita belajar. Kita belum ada penjurusan gitu ya. Entah itu humas ataupun apa namanya broadcasting ataupun kayak ilmunya gitu ya. Nah, jadi kayak di semester ke-6 baru kita dijurusin lagi nih. Kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang Kak Gitu. Cecep nih angkatan berapa nih Kang? Semester berapa Kang? Saya angkatan 2018, Teh. Terakhirnya sama ya? 18. Iya, sama saya juga Ah, 2018. Berarti Kang Cecep sekarang lagi penjurusan dong, Kang? Baru penjurusan nih. benar. Lagi penjurusan baru Ke- masuk, baru sekitar ada udah mau 2 bulan lah. Oke, Kang Cecep sendiri ngambil Gitu. penjurusan apa nih, Kang? eh saya ambil jurusan broadcasting lah, penjurusan broadcasting. Gitu. Wih, kenapa tuh Kang ngambil jurusan broadcasting? Karena apa ya? Ya balik lagi karena mungkin kalau dulu tuh passionnya ilmu komunikasi gitu ya. Cuman sekarang makin ke sini makin nemuin diri lagi nih, kayak lebih spesifik lagi pengen kemana bidangnya ya, itu broadcasting gitu. Terlebih kayak selama saya berkuliah saya juga ikut-ikutan organisasi di luar, terus cari-cari pengalaman juga, dan saya kayak ikut-ikut magang di radio, terus juga ikut-ikut studi banding ataupun kayak study tour ke media-media televisi Indonesia. Jadi kayak nemuin apa ya passionnya lagi gitu di bidang broadcasting gitu. Oke, jadi akhirnya memilih jurusan, milih konsentrasi broadcasting ya, Kang ya, kayak gitu. Semoga dengan Akang masuk jurusan broadcasting ini jauh lebih menemukan lagi passionnya ya, Kang ya. Nah, Kang, Betul, betul. pengen lanjut nih, Kang. Pertanyaan seputar UPI. Biasanya ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama calon-calon mahasiswa yang mau masuk UPI. Sebenarnya kalau biaya Apa? kuliahnya sendiri di UPI kayak gimana sih, Kang? Ya mungkin Tete juga tahu mungkinnya kayak gimana. Jadi kayak tiap orang tuh kita nggak bisa disamain gitu ya. Tiap orang punya besar atau apa ya istilahnya nominalnya masing-masing, itu tergantung sama kondisi ekonomi keluarga kan ya Teh. Karena di awal Iya, juga Kang. nah kan kasih tahu diminta untuk mengisi data kayak jumlah nominal gaji orang tua. Halo, Telma. Jumlah gaji orang tua, terus juga ada kondisi, bahkan sampai kondisi tampilan rumah tuh kita juga disuruh untuk didata gitu ya.
Jadi yang saya tahu juga ada beberapa tipe gitu ya, mulai dari 500.000 yang paling rendah itu, sampai ada juga yang sampai 7 juta lebih gitu. Bahkan di salah satu program studi di FMIPA yang program internasional, bahkan ada yang sampai 8 juta. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kayak apa ya, istilahnya jangan dulu takut ataupun mundur gitu ya, karena kondisi ekonomi, karena sebetulnya jumlah UKT nominal bayaran UKT itu menyesuaikan sama kondisi ekonomi. Kalaupun misalkan teman-teman dapat pahit-pahitnya misalkan nominal yang cukup tinggi, nah jangan khawatir karena di UPI juga ada yang namanya itu penangguhan. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasi ataupun apa ya istilahnya kayak cerita juga ke jurusannya masing-masing ataupun BAAK, nanti ada keringanan entah itu berupa penyicilan ataupun pengurangan seperti itu. Dan gak menutup kemungkinan buat teman-teman buat dapetin ya banyak lah beasiswa gitu ya, kayak bidik misi ataupun karya Salemba 4 ataupun yang lainnya gitu lah. Oke, jadi untuk biaya kuliahnya sendiri kalau di UPI itu terbagi menjadi beberapa golongan yang dikategorikan berdasarkan eh, ekonomi keluarganya masing-masing ya Kang ya. Tapi jangan takut karena di UPI kalau misalnya merasa keberatan dengan biayanya itu bisa diajukan penangguhan ya Kang ya. Seperti itu ya Kang. Betul, betul, betul. Ih, nah betul. Oke Kang, aku mau balik lagi nanya nih Kang. Tadi itu jurusan Akang ini ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini ada di fakultas mana sih Kang? Di Fakultas FIPS deh, FIPS. FPIPS. Nah, boleh dijelasin nggak sih fakultas FPIPS ini agak asing mungkinnya kalau di kampus lain karena nggak semua kampus punya fakultas FPIPS. Nah, FPIPS ini isinya ada jurusan apa aja sih Kang? Biasanya kalau di univ lain tuh kayak dipanggilnya FISIP ya. Nah, cuman kayak kita ada pendidikannya gitu, jadi Iya, FIPS. iya. Nah, kalau di FIP sendiri itu ada beberapa jurusan, dia ada kalau yang terkait pariwisata itu ada MRL, terus MPP, terus juga ada MIK catering, terus juga ada e-comnya sendiri, terus PKN sejarah, terus juga ada apa namanya geografi, terus pendidikan IPS, pendidikan sosiologi, terus juga ada geografi juga, terus ada yang jurusan baru itu adanya SIG itu, terus ada SPIG kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari semua jurusan itu di FPIPS sendiri yang paling diminati jurusan apa sih Kang? Kalau kalau berbicara tentang yang favorit diminati, saya juga kurang tahu ya. Takutnya pun saya salah ngomong gitu ya. Kalau ngomong-ngomong jurusan saya pun kayak gimana gitu ya. Cuman kalau misalkan di seuniv itu sendiri berdasarkan data juga gitu ya, ilmu komunikasi ya masuk dalam beberapa eh, berapa besar gitu, termasuk dalam jurusan yang paling favorit gitu. Kalau ilmu komunikasi. Oke, jadi ilmu komunikasi pun merupakan salah satu jurusan favorit di FIPS ataupun sebenarnya di UPI pun ilmu komunikasi salah satu jurusan favorit ya Kang ya. Ya, Nah, ya berarti kayak kalau juga tuh yang diminati kayak gitu. oke. Nah, Kang, tadi kita udah bahas sedikit tuh sebagian tentang jurusannya, juga jurusan Akang. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman Mifes nih pengen tahu nih, Kang, kegiatan apa aja sih yang sebenarnya ada di UPI, mungkin dari UKM-nya atau organisasinya, itu kayak gimana sih, Kang? Kalau terkait UKM ya, itu salah satu universitas yang punya UKM terbanyak kalau nggak salah tuh ya. Karena kita tuh UKM kurang lebih ada sekitar 60 lebih kalau salah. Ada 60 lebih UKM yang bisa teman-teman ikutin itu. Itu kayak terbagi kayak beberapa bidang juga, ada bidang seni, bidang sainsnya juga ada, bidang olahraga, kayak gitu. Pokoknya eh, istilahnya kayak minat apapun teman-teman bisa apa namanya bisa disalurkan gitu ya ke UKM. Terus ada juga eh, satu layar ya itu kayak tentang film gitu ya, kayak tentang produksi film. Terus juga ada Kabumi juga, Kabumi kayak tentang kesenian-kesenian ya Indonesia kayak gitu, Jawa Barat khususnya. Pokoknya kalau disebutin satu-satu gak mungkin ya, kayak 60 lebih gitu ada UKM gitu. Pokoknya yang jelas kalau misalkan teman-teman udah masuk menjadi bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia, teman-teman boleh nih cari-cari informasi terkait UKM-UKM.
Dan di situ pun kita ada satu gedung di mana itu khusus buat UKM sendiri itu namanya gedung PKM. Mungkin teman-teman nanti bisa cari ke gedung itu dan nanti bisa dilihat di situ ada kayak sekretariat dari UKM-UKM yang ada di UPI kayak gitu. Oke, nah kalau Kang Cecep sendiri gabung ke UKM gak nih Kang? Kebetulan saya gabung paduan suara. Oh, Kang Cecep ini paduan suara dari UPI. Nah, mungkin boleh diceritain Kang paduan suaranya UPI itu kayak gimana sih Kang? Siapa tahu nanti kalau udah masuk UPI jadi minat nih Kang masuk paduan suara UPI. Oke. Karena terlebih saya juga menjabat sebagai ketua divisi eksternal gitu ya. Jadi UPI sendiri itu PSM UPI sendiri itu kita uh, mungkin yang bisa jadi apa ya istilahnya bisa jadi insight itu paduan suara mahasiswa UPI itu terkenalnya sama karya-karya folklore atau lagu-lagu tradisional Indonesia. Nah gitu. Hmm. Kalau misalkan lagu-lagu paduan suara klasik itu ya boleh kayak PSM univ lain, mungkin itu lebih jago gitu ya, lebih lebih pengalamannya pun banyak gitu. Mungkin mereka kayak keluar gitu. Tapi kalau setahu saya gitu ya dan di luar kampus UPI itu kayak apa namanya memandang PSM UPI itu kayak terkenal sama lagu-lagu folklornya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus juga kita kayak ada latihan rutinan. Itu kayak pokoknya kalau saya ngerasa pribadi gitu ya, ikut UKM Padus itu kayak tempat buat hiburan gitu di saat kita capek kuliah gitu ya. Karena terlebih kita suka bernyanyi gitu. Terus juga kita ketemu sama teman-teman yang satu hobi, satu frekuensi. Jadi kita kayak hiburan aja gitu. Terus juga kita udah memenangkan beberapa lomba, sering juga ikut lomba. Dan yang terakhir itu kita menjuarai pekan seni mahasiswa nasional. PSM UPI menjuarai sebagai juara satu tingkat nasional. Itu dilaksanakan secara Wih, online. mantap. Baru akhir-akhir tahun kemarin, Minas. Wih, jadi walaupun pandemi prestasinya tetap jalan ya Kang ya dari PSM UPI ini Betul, sendiri. Wih, jadi betul nah kalau karena misalnya teman ada badan pengurusnya, kita kayak ya semaksimal mungkin meskipun di tengah pandemi kita harus bisa produktif istilahnya kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman nih yang nantinya menjadikan UPI salah satu pilihan kampus selanjutnya bisa nih ya Kang ya untuk memilih PSM UPI. Nanti biar ketemu sama Kang Cecep juga, terus berprestasi juga bareng Kang Cecep nantinya. Nah, Juga mungkin ada eh, teman-teman yang suka kayak jadi duta-duta mungkin bisa ikut PPBS juga Putra Putri Bumi Siliwangi kayak gitu. nah itu boleh dijelasin tuh Kang, apa sih Kang Putra Putri Bumi Siliwangi itu Kang? Itu sebenarnya kalau PPBS itu salah satu apa namanya salah satu programnya kementerian yang ada di BEM-nya UPI gitu ya, BEM Rema UPI. Nah di situ tuh kayak pemilihan duta di mana kita kayak istilahnya buat apa ya di saat mungkin kayak ranahnya lebih ke orang-orang apa ya orang-orang yang senang di bidang public speaking terus juga kayak di bidang ya modeling juga ada juga yang teman-teman suka kayak modeling cuman kayak kalau saya pribadi itu kayak lebih mengarah ke public speakingnya karena ketemu orang banyak jadi kayak di saat ada event-event kampus dari rektorat ataupun dari jurusan manapun biasanya kita tuh diminta untuk menjadi sebagai MC ataupun kayak sebagai penerima tamu kayak gitu agar buat wording kayak gitu sih seru pokoknya. Oke, jadi itu juga bisa jadi salah satu pilihan ya Kang. Kenapa kegiatan yang nantinya bisa dipilih kalau misalnya masuk UPI ya Kang ya. Nah Kang tadi udah ngomongin organisasi sama kegiatannya. Pengen tahu juga nih Kang, sebenarnya di UPI ini punya fasilitas apa aja sih Kang? Oke, kalau fasilitas tadi banyak juga gitu ya pokoknya yang saya bisa kasih tahu ya mungkin yang paling istilahnya kayak paling bisa dinikmati gitu ya kayak kita punya gedung gimnasium terus juga di tiap jurusan tuh kayak kita punya ada beberapa smart class kayak gitu mungkin kayak itu kalau bicara tentang fasilitas pasti banyak banget ya teh ya karena di tiap jurusan pun mereka punya fasilitasnya masing-masing gitu cuman baik lagi buat teman-teman yang kayak pengen tahu lebih dalam teman-teman bisa kunjungi langsung website barunya UPI yaitu web.upi.edu. Nah, di situ kayak ada juga data atau daftar fasilitas yang ada di UPI. Itu boleh teman-teman cek tuh. Oke, jadi
Tadi di website terbarunya UPI itu udah ada, selain tadi katanya kalau mau ngecek jurusan di sana, juga untuk fasilitas ada di sana ya Kang ya. Juga mungkin lokasi-lokasi kampus dari Pokoknya, UPI pun bisa pokoknya dicek di sana. teman-teman ada di website itu teh, insya Allah. Oke, nah sekarang pengen nanya lagi nih Kang. Sebenarnya Ya. yang membuat Akang memilih UPI dan nyaman di UPI sampai saat ini itu apa sih Kang? Di awal jujur nggak kepikiran masuk UPI ya, karena kayak ya mungkin kita namanya baru lulus nggak tahu gitu ya kayak mau kemana nih ya, istilahnya saya pribadi pun bukan tipe orang yang pengen ambis ke satu universitas gitu. Yang penting kayak saya ikutnya kayak itu jurusannya yang saya minati, terus juga terlebih lihat juga akreditasinya gitu ya. Nah jadi yang pertama, UPI juga bisa dibilang akreditasinya udah A, akreditasi tahun 2016 udah A sampai sekarang. Terus juga yang bikin apa ya, kedua yang bikin tertarik juga ke UPI menurut ini kayak apa ya, sesuatu yang nggak saya expect dari awal, tapi mungkin sekarang bisa saya sharing ke teman-teman yang bisa jadi menarik itu. UPI itu terkenal sama pendidikannya kan ya, ya. Jadi mau jurusan apapun di UPI pasti akan belajar landasan pendidikan, ya nggak? Iya, iya, benar-benar Kang. Terus juga kayak saya pernah dapat informasi dari alumni yang udah kerja di perusahaan ternama gitu ya, ya. Itu kayak mereka tuh kerja partnerannya sama universitas-universitas yang teknik yang terkenal di Bandung juga, terus juga yang favorit-favorit di Jawa Barat juga. Tapi dia bisa menjadi manajer di perusahaan itu karena apa coba teh? Karena apa tuh Kang? Karena dia punya skill mengajar teh. Oh, Kayak gitu. karena nggak semua orang ya Kang Kayak, ya punya skill ya mengajar itu ya Kang ya? sendiri itu kayak menjadi salah satu motivasi baru saya gitu ya untuk dana. Karena betul betul teh, karena di UPI sendiri kita diajarkan bagaimana cara kita mendidik orang-orang gitu ya, istilahnya memanusiakan manusia. Karena logikanya ketika kita bisa mengajar, berarti kita adalah orang yang bisa bertanggung jawab, bisa mengarahkan kolega kita, dan nanti bakal ngaruh di dunia kerja. Itu yang jadi cerita inspirasi buat saya sih itu. Oke, jadi itu yang membuat Kang Cecep mungkin sampai sekarang masih semangat dan juga merasa nyaman ya Kang ya di UPI karena melihat Betul, cerita-cerita seperti itu ya Kang ya. Nah Kang, jadi pengen tahu deh betul. Kang, tadi yang unik-unik di UPI itu tadi kita belajar landasan pendidikan, kita juga dibekali skill mengajar. Selain itu sebenarnya yang unik di UPI ada apa lagi sih Kang? Jadi di UPI apa ya? Ya mungkin itu tadi yang lebih cenderungnya pendidikannya gitu. Atau misalnya kalau ada motonya kita juga salah satunya adalah religius ya Teh ya. Karena mungkin nggak semua kampus melaksanakan program ini, kita ada namanya tutorial. Iya Kang, bener banget. Nah, Itu tuh jadi ngapain kayak tuh gitu. Kang? Mungkin Jadi teman-teman pengen tahu tuh Kang. iya, jadi tutorial itu dilaksanakan di semester berapa ya Teh ya? Semester awal-awal gitu ya. Iya. Jadi dua laksanakannya gitu. Ada program yang di awal-awal semester sama juga sekarang di semester 6 gitu ya. Nah, itu ada 2 kali tutorial. Nah, di tutorial itu sendiri dilaksanakan selama 1 semester dan nanti itu kayak setiap minggu tuh kita ada kajian-kajian kayak gitu ya, kajian di masjid gitu. Terus juga kita ngumpul bareng semua, diskusi bareng. Pokoknya itu kayak ajangnya kita buat sharing tentang agama gitu ya. Dan gak cuma dilaksanakan untuk teman-teman yang beragama muslim, teman-teman yang beragama non muslim pun mereka ada juga program-programnya gitu, kayak tutorialnya mereka juga sendiri kayak gitu. Pokoknya seru. Dan sekarang pun di tengah pandemi kayak gini tutorial tetap dilaksanakan meskipun secara daring ya, via Zoom meeting kayak gitu. Oke, jadi itu Ya salah itu ya satu istilah kayak, uniknya. fokus ke pembentukan karakter mungkin ya. Iya, Kang, benar. Itu juga jadi salah satu keunikan UPI ya, Kang, karena nggak semua kampus ngadain kegiatan rohani seperti tutorial tadi ya, Kang, ya. Nah, Kang, buat teman-teman nih Kang mungkin yang berada di luar kota Bandung tapi pengen menjadikan UPI sebagai pilihan kampus selanjutnya, mungkin pengen tahu nih Kang kalau di UPI itu gimana sih Kang harga kehidupannya gitu Kang, harga sehari-harinya, apakah Ya, makanannya gimana harganya, terus lokasi kosannya gimana nih Kang, boleh diceritain dong. di UPI tuh kosan, oh jangan ditanya ya, beragam banget mulai dari harganya yang murah banget sampai yang
mahal banget tuh ada gitu ya di UPI ya, karena Iya, ya iya. pokoknya kalau terkait kosannya mungkin bisa dijadiin referensi teman-teman. Yang pertama Sersan Bajuri dalam, terus juga ada Negla itu di daerah-daerah situ, terus juga ada Panorama, daerah Panorama, terus juga ada daerah Geger Kalong tuh yang paling rame makanan-makanan segala macam. Pokoknya kalau ngekos di situ nggak akan bingung buat makan gitu ya, karena tiap Iya, saat iya. wah udah itu kayak di pinggir jalan pasti selalu ada. Itu kalau terkait kosan tuh banyak banget infonya yang bisa teman-teman gali gitu, entah dari official account lain ataupun di Instagram manapun kayak gitu. Nah terus kalau misalkan terkait makanan ya, makanan bisa dibilang standar gitu ya, karena ya mungkin karena Bandung juga gitu ya, makanan-makanannya nggak terlalu yang se-hype-hype di Jakarta mungkin ya. Terus juga kalau misalkan ya fleksibel lah kalau UPI tuh. Sebenarnya kalau kita pengen yang agak murah meriah bisa datang ke BU, terus juga ke Taman Sari ya kan, terus juga di Geger Kalong pun itu murah-murah. Terus juga kalau misalkan teman-teman yang pengen lebih agak sedikit ya bisa dibilang kayak lebih naik lagi gitu ya, bisa kafe-kafe di kota Bandung kan udah banyak gitu ya, kayak Iya, gitu Kang, udah. benar. Karena Bandung itu kayak istilahnya bisa dibilang strategis gitu ya, kayak ke tempat pariwisata kita dekat, terus juga ke pusat kota pun dekat gitu. Oke, jadi UPI ini enak banget ya Kang untuk soal kosan harganya bervariatif, makanannya banyak, terus juga strategis baik ke pusat kota maupun pusat pariwisata ya Kang ya. Kita ke atas dikit udah Betul, ketemu Lembang, banyak tempat pariwisata. Ke bawah betul, dikit udah ke pusat kota ya Kang ya. Kafe-kafe juga betul, udah betul. banyak banget di Bandung. Nah, Kang, eh mungkin nih Kang karena aku udah nanya macam-macam juga, dari tadi udah nanya semua dari mulai jurusan, dari mulai kegiatan, terus organisasi segala rupa. Mungkin ada nggak nih Kang yang pengen Akang promosiin lagi nih dari UPI? Kenapa sih teman-teman harus memilih UPI jadi kampus selanjutnya gitu? Oke. Ya mungkin karena satu tadi ya, kayak balik lagi, tetap kayak UPI itu punya salah satu yang nggak dimiliki oleh univ lain gitu ya. Mau apapun itu jurusannya, teman-teman bakal belajar apa itu namanya landasan pendidikan. Di mana itu tuh kayak berpengaruh banget gitu ya, kalau teman-teman belajar sungguh-sungguh, itu bakal ngefek tadi yang kata saya bilang, kayak senior kita juga gitu ya, mereka dapat posisi jabatan yang tinggi gara-gara skill mereka yang bisa mengajar gitu, bisa mengarahkan teman-temannya, bisa memimpin teman-temannya. Nah di situ itu yang pertama gitu ya. Terus juga yang kedua kayak eh, ya balik lagi kayak UP itu kayak salah satu universitas yang bisa dibilang udah negeri gitu dan akreditasinya tuh udah A gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lulusan UPI nih, nah bakal bakal dapat istilahnya ya ada keterangan bahwa teman-teman lulus dari universitas dengan akreditasi A kayak gitu. Terus juga UPI juga udah banyak banget. UPI itu salah satu universitas yang bisa dibilang wilayahnya tuh luas banget ya, kayak jurusan apapun bisa dibilang ada gitu di UPI gitu ya. Terus juga sekarang UPI masih terus proses pembangunan, di dekat EPTK juga masih pembangunan kayak gitu. Dan juga terakhir kayak lingkungan sosialnya gitu ya, lingkungan sosialnya tuh kayak istilahnya kita bisa bilang nggak yang terlalu hype-hype banget nih ya, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu ya. Tapi sebenarnya itu bagaimana cara kita memposisikan diri di lingkungan kayak gitu. Itu sih, Teh. Wih, jadi banyak banget ya kelebihan-kelebihan UPI yang sebenarnya udah deh teman-teman gak usah mikir lagi yang lain-lain, pokoknya harus pilih UPI jadi kampus tujuan teman-teman gitu ya Kang ya, kata UPI Mungkin, semua ada di tapi UPI mungkin pokoknya. jangan heran kalau misalkan teman-teman nanti misalkan kalau ngomong ke orang luar, kuliah di mana? Kuliah UPI, wah tuh jadi guru. Nah itu kayak stigma-stigma itu teman-teman udah nggak asing lah kayak gitu. Iya Padahal bener sebenarnya banget kan ya di Kang, UPI padahal itu iya. ada yang pendidikan, ada yang non pendidikan sebenarnya. Cuman kayak tadi karena Iya tadi jadi saya bilang kita belajar semua landasan pendidikan gitu. jadi sekarang itu masuk UPI itu nggak selalu jadi guru ya Kang ya, tapi ada Nah, jurusan-jurusan juga yang non pendidikan gitu. Jadi teman-teman betul. nggak usah khawatir, nggak Bahkan usah kalau mikir kalau masuk UPI harus jadi guru. jurusan UPI itu kayak bakal ngebentuk sebuah jurusan baru, jurusan kedokteran katanya, kabar-kabarnya tuh. Oh iya ya, aku tahu juga tuh info itu. Pendidikan kedokteran dia nanti bisa juga jadi dokter ya Kang ya, bukan jadi guru ya, justru malah jadi Oh, profesi lain gitu.
Oke, ini kan karena aku udah ngajuin pertanyaan banyak banget, Akang juga udah sharing macam-macam dari A sampai Z. Nah, mungkin nih Kang yang terakhir boleh dong Kang bagi-bagi tips and triknya gimana sih Kang cara memilih kampus atau jurusan supaya gak salah pilih. Oke. Tipsnya yang pertama kalau kita milih jurusan dulu ya, kayak jangan kita jangan langsung mikirin pengen univ mana dulu nih ya, karena sebenarnya univ mana pun gimana tergantung kitanya. Yang penting pilih dulu jurusan yang sesuai sama minat teman-teman, juga kebutuhan di masa depan teman-teman seperti apa, itu yang pertama. Kayak refleksikan diri lah, kayak aku tuh sukanya apa sih, kayak gitu. Aku tuh orangnya punya potensi di bidang apa, itu yang pertama. Terus juga masa depan aku tuh pengen karirnya seperti apa sih, aku pengen jadi apa. Nah itu harus dipikirin juga ya dari sekarang sebelum masuk kuliah tuh kalian harus pikirin. Nah itu yang pertama tentang jurusan. Terus juga tadi kalau yang tentang universitas ya mungkin bisa lihat cari referensi-referensi yang universitasnya akreditasinya sudah bagus, terus juga fasilitasnya sudah bagus, terus juga yang paling terpenting menciptakan alumni-alumni yang kerjanya di mana gitu. Itu bisa jadi referensi atau acuan kalian buat masuk ke universitas mana. Itu yang pertama. Tapi pada akhirnya teman-teman ketika teman-teman pun nggak bisa belum bisa masuk ke universitas atau jurusan yang teman-teman inginkan, nggak apa-apa teman-teman. Istilahnya jalan menuju Roma itu masih banyak. Satu pintu tertutup, 1.000 pintu lain masih terbuka kan ya. Jadi kalaupun misalkan saya ada satu pepatah nih, kayak yang pertama tuh bintang bisa bersinar di mana saja. Kalau teman-teman merasa teman-teman punya potensi, ya keluarin aja auranya teman-teman, potensinya teman-teman dimanapun itu. Terus juga yang pertama, berlian di tempat manapun akan menjadi berlian. Kalau kasarnya berlian di tempat sampah ataupun berlian di tempat yang kotor, tetap itu berlian kan. Nah itu kayak berlian, istilahnya kayak kita tuh harus apa ya, menguatkan atau kayak membulatkan tekad kalau kita tuh punya potensi. Sebenarnya itu sih intinya teh. Oke, jadi intinya lebih kenali potensi diri kita ya Kang ya, seperti itu ya Kang. Betul teh. Betul, karena Oke. nanti yang akan ngejawab itu kita gitu, bukan bukan orang tua kita, bukan teman kita gitu. Oke, wah makasih banyak nih Kang Cecep udah sharing banyak banget seputar kampus UPI, juga udah dikasih tips and trick tadi sama Kang Cecep mengenai cara memilih kampus dan juga jurusan. Aku ucapin Hmm. sekali lagi terima kasih Kang Cecep, semangat kuliahnya, Ya, semoga sukses selalu ya. pokoknya sekali lagi buat teman-teman yang kalau informasinya dirasa kurang, teman-teman bisa masuk aja ke websitenya UPI yang terbaru, web.upi.edu ya, teman-teman. Nah itu Oke, pokoknya segala bisa bentuk dicatat informasi tuh yang ya. teman-teman bisa. Makasih Oke. pokoknya Teh Raina, kita sharingnya seru. Iya, Kang Cecep makasih. Salam kenal juga Kang Cecep. Juga semoga sukses kuliahnya. Semangat terus Kang di Ya, semester 6 ini. buat cara kampus touring Oke. ini bisa berjalan gitu. Halo, udah bat ya. Iya Kang. Terima kasih ya Kang sekali lagi. Kasih, halo, dadah. Oke, nah tadi tuh udah sharing-sharing bareng sama Kang Cecep mengenai seputar kampus UPI itu ada apa aja, lingkungannya bagaimana, jurusannya ada apa aja, organisasinya, wah pokoknya banyak banget. Tapi buat teman-teman yang tadi gak sempat nonton dari awal, boleh loh buat ditonton ulang karena nanti live Instagram kita kali ini bakal di-save di IGTV-nya Instagramnya Mifest, nanti teman-teman bisa nonton lagi dari awal. Nah, tapi teman-teman, eh walaupun kampus touring UPI sudah selesai, tadi Kang Cecep sudah selesai sharing-sharingnya, jangan lupa karena kedepannya masih akan banyak kampus-kampus lain yang juga bakal sharing seputar kampusnya. Untuk di sore ini juga nanti ada kampus lain lagi, juga besok, dan jangan dilewatkan sama teman-teman karena informasinya sangat bermanfaat juga nih, bukan cuma kampus touring aja yang diadakan oleh Bandung Millennial Festival, tapi juga nantinya akan ada financial talk, juga ada job fair, psikologi fair ini nantinya akan ada webinar pengembangan diri, juga akan ada konsultasi bersama konselor-konselor seperti itu. Nah, untuk Bandung Millennial Festival ini sendiri tidak akan berjalan tanpa adanya sponsor, yaitu dari Clean.id, Ines Kosmetik, dan juga Santi Butik. Oke, mungkin untuk kampus touring UPI hari ini ya segini aja dulu. Saya Raina Fiona mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.